ada pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhanlah yang mengundang kita untuk datang ke tempat ini. Saudara sedang memenuhi undangan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menyiapkan berkat rohani buat kita. Amin. Apapun kondisi saudara sepanjang minggu ini, mungkin ada yang mengalami sakit, susah, senang, atau apapun itu. Percayalah bahwa itu sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi kita semua. Sehingga percayalah bahwa hari ini Tuhan siapkan berkat buat kita. Siapkan hatimu, serahkan semuanya kepada Tuhan, beban hidupmu. Satu hal yang kita rindukan hari ini, berjumpa dengan Tuhan lewat pujian, lewat firman Tuhan. Nikmati Tuhan dalam ibadah hari ini. Hal-hal yang mengganggu, handphone, tolong di silent. Tidak terlalu penting, ya tunggu sebentar. Kalau penting bisa jawab di luar ya. Karena hari ini gak lama kok. Kita fokus hanya buat Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita tenang di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan katakan, aku siap Tuhan untuk menikmati Tuhan dalam ibadah hari ini. Jamah hati kami semua Tuhan dengan kasih-Mu. Kasih Yesus. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Mazmur 40 ayat 17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, akibat dosa selalu membuat kita mengalami suatu keterpisahan dengan Allah kita. Kita tidak mampu menghampiri Allah kita yang kudus. Tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Menjadi perantara kita. Menjadi sehingga membawa kita bisa kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Bapa, menghampiri Dia. Yesus menyatakan bahwa kita ini berharga di matanya Allah. Kita yang tidak berdaya. Kita yang tidak ada apa-apanya. Kita yang selalu penuh dengan dosa. Tetapi karena Yesus, kita semua dikembalikan untuk bisa datang menghampiri Allah kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari saudara dengan menyadari keadaan kita. Status diri kita yang tidak berdaya. Tetapi kita berharga di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita menaikkan penyembahan di hadapan Dia. Kita menyadari bahwa dari sudah semula Allah menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Kita diciptakannya seturut dengan gambar dan rupanya. Kita itu berharga. Kita itu berharga, saudara. Kita akan puji ini bersama-sama. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Mari kita datang dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
Nyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pujian dan syukur kami Tuhan, terimalah. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku bersembah. Taruhlah tangan di dada kita, katakan Tuhan kami sadar kami ini ada karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkatlah kedua tangan kita, nyatakan dengan penuh iman kepadanya. Kami tahu Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari saudara yang terkasih, yuk kita bangkit berdiri. Kita nyatakan dengan iman. Pujian dan syukur Ini sembah puji kami Tuhan. ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, ku sadar. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena Kekuatanku, angkatlah tangan kita di hadapan Dia. Nyatakanlah penyembahan melalui pujian. ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Saudara, hidup kita berharga di matanya. Oh, Ku tahu
Terima kasih Tuhan. Engkau teguhkan kami. Kami berharga. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Segenap hidup ku persembahkan. Haleluya, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembah, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku ku haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita bersorak-sorai, kita berterima kasih kepada Dia. Ya Allahku, terima kasih karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu Kau nyatakan kami berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya nama-Mu saja Tuhan kami tinggikan. Engkaulah Raja yang layak, kami agung-agungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari saudara, kita menyadari kita berharga di depan Tuhan. Yesus telah mereformasi hidup kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib, agar kita juga mampu menjadi saksinya di muka bumi ini, agar kita juga mampu membawa perubahan juga di tengah lingkungan kita, membawa jiwa-jiwa yang terhilang hanya kepada Dia. Hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita menyadari itu. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami ada semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Karya penebusan Tuhan yang menyelamatkan kami secara cuma-cuma dengan darah yang mahal. Kami tidak berdaya, tetapi kami menyadari betapa besarnya Engkau Tuhan. Betapa luar biasanya kasih-Mu atas kami. Ampuni kami Tuhan, selama kami berjuang hari demi hari di dalam pergumulan kami, dalam setiap siklus momen hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami berjalan di dalam trek yang sudah Tuhan taruh, kami terandung Tuhan, kami tersandung Tuhan, bahkan kami jatuh Tuhan. Tetapi kami menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami menyadari Roh Kudus yang bersemayam di dalam hati kami membawa kami kembali kepada Engkau. Ya Roh Kudus, saat ini gemburkanlah hati kami dalam ibadah pada siang hari ini melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Ampuni kami bahwa kami kembali menikmati hadirat Tuhan, menikmati setiap firman yang akan ditaburkan untuk meneduhkan, menegur, menyejukkan, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara dengan posisi kita yang tetap di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama. Orang percaya di segala tempat dan dalam segala abad. Kita iklarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Demikianlah firman, demikianlah pengakuan iman rasuli. Mari saudara silakan duduk. Kita akan membaca secara bersamaan ya. Dimulai dari worship leader, nanti kalian dengan singer kita membaca bersama-sama responsorial firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera menyusut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Nah, coba lihat kiri kananmu, apakah ada yang hari ini belum tersenyum? Iya.
Seberapa banyak yang merasakan Tuhan itu baik, bukan hanya baik tapi dia benar-benar baik. Coba lambaikan tanganmu. Ya, seberapa banyak yang hari-hari ini engkau pernah alami sesuatu dan ketika engkau berdoa kok rasanya masalahnya tidak beres-beres gitu. Tapi ada yang beda hari itu, yaitu engkau bisa tersenyum menghadapinya. Dan bukan berarti masalahnya beres, tapi engkau sudah diubahkan cara melihat itu dan engkau bisa menguasai diri dan engkau bisa melewatinya. Ada yang merasakannya? Ada yang merasakan Tuhan baik? Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik dan sukacita selalu Dia berikan kepada kita, sukacita yang tidak terkondisi oleh keadaan. Amin. Mari kita puji Dia. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Mari orang-orang yang bersuka dalam Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita memuji Dia, Allah yang luar biasa. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Tepuk tangan di atas kepala kita. Ayo sama-sama. Kau
Mari beri tepuk tangan orang-orang yang bersuka cita dalam Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang hebat. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, atas semua perbuatannya. betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari berikan sorak-sorai yang berkata Tuhan kita Allah yang hebat. Katakan yeay. Yang bilang Tuhan kita Allah yang berkuasa, katakan yeay. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat, yang berkuasa di bumi dan di surga. Saya pengen dengar sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Kurang kencang, kurang meriah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara, kita tahu ya bahwa dunia juga menawarkan sukacita. Tetapi dunia menawarkan sukacita dengan keinginan yang ujung-ujungnya akan berakhir kepada maut. Tetapi kita harus menyadari, paling teruji itu sukacita yang paling sejati itu kita temukan di mana? Paling teruji saat kita lemah. Paling teruji saat kita pada titik kita yang terendah. Dunia tidak akan peduli. Tidak akan peduli.
Tetapi ada satu pribadi yang selalu peduli kepada kita. Roh Kudus yang dalam hati kita itu peduli, dia menangis. Dia akan selalu dengan pekerjaannya sebagai penolong kita, akan membawa kita kembali. Yesus yang baik, Yesus yang akan selalu merangkul kita. Rindu kita datang menghampiri dia karena dialah perantara kita, jalan kebenaran dan hidup. Bapa di surga menunggu kita dengan tangannya yang terbuka. Menunggu kita. Mari, mari saat ini juga kita menghampirinya. Saat ku ada dalam lembah, Dia menantikan jawaban. Ku tahu Tuhan selalu ada, tak akan pernah meninggalkan. Kita akan melihat dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Temukanlah sukacita sejati hanya di dalam Dia, Yesus. Saat semua seakan lenyap, anugerah-Mu selalu menopang. Hanya Kau Tuhan ku andalkan. Kau penolong yang mari semua sama untuk berdiri. Mari kita melihat Yesus Allah, Kaulah harapan. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Dunia selalu mencoba menjauhkan kita dari kasih Yesus. Dunia selalu membawa kita agar kita jauh daripada Dia. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita, kita berharga. Tuhan mau kita datang. Bahkan Tuhan mau kita juga bisa menjadi saksinya yang membawa orang yang terhilang juga datang kepada Dia. Kuasa-Mu Tuhan naungiku, takkan ku ragu. Saat ku lemah maka ku kuat. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu Tuhan.
Kami bersyukur karena kami ada di dalam Engkau Tuhan. Karena kami punya Engkau, maka kami punya makna hidup. Karena kami punya Engkau, kami memiliki sumber sukacita yang sejati, sumber kebahagiaan yang sejati, sumber kepuasan yang sejati. Terima kasih Tuhan, bahkan di tengah situasi yang gelap pun, kami punya Engkau sebagai harapan kami. Kami berterima kasih untuk privilege, untuk hak istimewa, untuk anugerah kami boleh ada di dalam Tuhan. Kami orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima anugerah-Mu. Tetapi Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu yang luar biasa untuk membawa kami ke dalam pelukan-Mu. Dan di sana kami menemukan apa arti sukacita dan kepuasan yang sejati. Terima kasih untuk anugerah itu. Dan biarlah itu menjadi satu pegangan di dalam kehidupan kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan cobaan. Tuhan, biar kami tetap berpegang pada Engkau, berpaut pada Engkau, dan tetap beriman padamu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersorak bagi Tuhan, kami boleh meninggikan Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya Tuhan, tenangkan hati pikiran kami untuk mau berkonsentrasi mendengar apa yang Kau mau sampaikan. Buka hati pikiran kami, jadikan hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih firman itu boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami adalah hidup yang sesuai dengan firman. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk setelah yang dikasih oleh Tuhan. Setan tidak menggoda Hawa dengan buah apel. Ia menggoda Hawa dengan kepuasan di luar Allah. Satan did not tempt Eve with an apple. He tempted her with satisfaction outside of God. Saudara, ini satu kutipan yang saya lihat di satu tempat, saya tidak tahu siapa yang menulisnya. Tetapi saudara melihat kutipan ini menegaskan bahwa intisari dari godaan setan kepada Hawa itu bukan tentang buahnya. Bahkan kita tidak tahu itu apel atau bukan. Intisari godaan setan itu bukan tentang sesuatu yang ditawarkan. Tetapi intisari godaan setan kepada Hawa adalah hati yang ingin menemukan kepuasan di luar Allah. Kalau saudara perhatikan, setan itu berkata begini kepada Hawa tentang buah yang dilarang untuk dimakan. Setan berkata begini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara perhatikan, iblis itu menanamkan dua hal di dalam pikiran dari Hawa. Pertama, menanamkan keraguan pada kebaikan Allah. Yang kedua, dia menanamkan keinginan untuk dijadikan pusat kepuasan pribadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Hawa akhirnya tergoda dan jatuh. Saudara, itu bukan karena rasa lapar, tetapi karena keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang dia pikir itu akan memberikan kepuasan lebih daripada yang diberikan oleh Allah. Saudara, itu kutipan pertama yang saya ingin kutip di awal khotbah ini. Kutipan yang kedua,
Saya kutip dari seorang pendeta di Amerika bernama John Piper. Saudara, dia berkata begini. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Saudara, pendeta John Piper ini ingin menekankan bahwa dosa itu bukan soal perbuatan yang salah, bukan. Tapi dosa itu tentang kondisi hati yang tidak menemukan kepuasan di dalam Allah. Dengan kata lain, dosa itu saudara bukan dimulai dari perbuatan, dari tindakan. Tetapi dosa itu dimulai dari hati yang tidak puas. Dimulai bukan dengan perbuatan, tetapi dimulai dengan ketidakpuasan rohani. Dan itulah yang terjadi dengan Hawa kan. Saudara, itulah awal dosa pertama lahir. Bukan karena buahnya, tetapi karena hati yang percaya bahwa ada kebahagiaan yang di luar Allah. Saudara, setan tidak menggoda Hawa dengan sesuatu yang sepertinya buruk nih. Menawarkan makanan, buah. Tetapi saudara, setan menawarkan sesuatu yang bisa didapat dengan cara menolak ketaatan kepada Allah. Saudara, ketika manusia itu tidak puas dengan Allah, ketika manusia itu tidak puas dengan kasih Allah, ketika manusia tidak puas dengan hikmat Allah, ketika manusia tidak puas dengan janji-janji Allah, maka dia akan mencari kepuasan di tempat lain. Apakah itu harta? Apakah itu kekuasaan? Apakah itu pengakuan dari manusia? Apakah itu kebebasan, freedom? Apakah itu kenikmatan duniawi? Ataupun hal-hal lain yang tampaknya bisa memberikan kepuasan. Saudara, inilah momen dosa itu lahir. Saat saudara dan saya berkata begini, sadar atau tidak, berkata begini, Tuhan itu enggak cukup untukku. Saudara, dikasih oleh Tuhan, dosa itu berawal dari ketidakpercayaan terhadap kasih Allah dan kecukupan Allah. Saya ambil contoh. Saudara jatuh dalam dosa berbohong demi untuk mendapatkan keuntungan. Saudara, akar dari kebohongan itu bukan sekedar keinginan untuk menipu. Tetapi akar dari kebohongan itu adalah ketidakpercayaan bahwa kebenaran dan cara Allah akan cukup menolong kita. Contoh yang lain. Saudara jatuh di dalam dosa seksual, perzinahan. Saudara, akar dari dosa itu seringkali adalah kita ini mencari kenikmatan di luar kepuasan yang seharusnya kita temukan di dalam hubungan dengan Allah dan ketaatan berfirman-Nya. Firman-Nya berkata apa? Jangan berzina. Tapi kita nggak percaya itu. Kita nggak merasa itu sesuatu yang cukup untuk kita. Itu nggak akan memberi kenikmatan, saudara, maka kita cari melalui apa? Dosa seksual. Saudara, ini 2 kutipan di awal. Saudara, hari ini saya diberi teks firman Tuhan dari satu perumpamaan yang saya rasa hampir sebagian besar orang Kristen itu tahu. Perumpamaan tentang anak yang hilang di Lukas 15. Saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan, bukan langsung sekaligus membacanya. Tapi mari kita baca atau kita renungkan bagian per bagian. Saudara, kenapa? Karena perumpamaan ini dimulai dengan pencarian kepuasan di luar Allah. Dikatakan begini di Lukas 15 ayat 11 dan 12. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, di dalam bahasa Inggris, perumpamaan anak yang hilang itu disebut dengan perumpamaan prodigal son. Itu istilahnya. Prodigal son, the parable of the prodigal son. Saudara, istilah prodigal itu artinya boros. Prodigal itu artinya berfoya-foya.
Itu artinya orang yang boros, anak ini boros, anak ini hidup berfoya-foya. Saudara, kita tahu jalan ceritanya ini, anak bungsu ini meminta warisan sebelum waktunya. Saudara, di dalam konteks bangsa Yahudi zaman itu, ini sama dengan berkata begini, ayah, aku lebih ingin hartamu daripada dirimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan ini bukan sekedar permintaan materi loh. Tetapi ini penolakan terhadap hubungan. Bahkan di konteks zaman itu, saudara, permintaan ini adalah satu penghinaan, sangat penghina. Karena sepertinya berkata begini, ayah, aku gak peduli engkau hidup atau mati, yang penting aku dapat bagianku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah kita melihat gambaran dosa. Kita ingin berkat Allah, tetapi kita tidak ingin Allah itu sendiri. Saudara, kita melihat anak bungsu ini mendambakan kehidupan yang dimana dia bisa bangun kapanpun dia mau, dia bisa pergi kemanapun dia mau, dia bisa pulang kapanpun dia mau. Saudara, kehidupan di rumah itu terasa menyesakkan, menyusahkan. Dia nggak menikmatinya karena dia merasa itu membatasi kesenangan dan kebebasannya. Saudara, mungkin juga dia beralasan begini, mumpung aku masih muda, aku akan nikmati ini. Nanti kalau sudah agak tua baru mendapatkan warisan, sudah terlambat ini. Saudara, dengan mengikuti alur pikir seperti ini, saudara, anak bungsu ini akhirnya apa? Tidak bisa menikmati kegembiraan dan kebebasan yang ada di rumah itu. Dia melihat semuanya buruk, termasuk makanannya buruk. Maka saudara, kita melihat sang ayah ini akhirnya yang menyadari nggak perlu berdebat lebih lanjut dengan anak ini. Karena ayah ini tahu. Memberikan warisan pada putranya yang masih kecil ini dia berikan karena tahu betul apa yang ada dalam pikiran anaknya ini. Saudara, mungkin bagi kita para pengamat ya, kita anggap keputusan sang ayah ini gila. Tapi mungkin sang ayah ini tahu, inilah satu-satunya cara agar anaknya bisa belajar. Saudara, dikasih oleh Tuhan maka mereka berpisah. Sang ayah saya percaya pasti sangat terpukul dan sedih sekali. Tapi sang anak bungsu ini merasa puas. Dia merasa, wah aku semat nih. Aku bisa membujuk ayah untuk membagi warisan itu. Darah mudanya itu membara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan diceritakan tadi di ayat 13. Dia jual seluruh bagiannya, dia pergi ke negeri yang jauh, dia boroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Saudara, kalau zaman ini mungkin saya bayangkan ini orang yang tiba-tiba dapat harta banyak, maka dia mulai saudara gaya hidup yang hedonis. Saudara, dia mungkin membeli lemari baju, mulai mengkoleksi baju-baju merek Halston. Dia mungkin membeli jam tangan Cartier, mungkin dia membeli tas merek Gucci. Saudara, tampaknya anak muda ini punya taste, punya selera nih. Dan mungkin dalam gaya hidup seperti itu dia merasa, wow, aku punya teman banyak sekarang ini. Dia mulai bisa menunjukkan tanda kutip kejantanannya. Dan orang-orang itu mendekati dia karena dia kaya, punya banyak uang. Artinya begini, the prodigal life was great. Wow, kehidupan berfoya-foya ini great. Dia bisa membeli apa saja, bahkan mungkin bisa memberi orang. Mungkin dia melakukannya. Tapi saya percaya begini saudara, setelah satu waktu saya percaya hidup itu tidak lagi semenyenangkan sebelumnya. Saudara, dengan berjalannya waktu betul memang ada kesenangan demi kesenangan yang bisa dinikmati. Tetapi saya percaya saudara ada degradasi yang lebih dalam. Dan cerita kita mengatakan begini di ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan dia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Datang kelaparan, dan saudara perhatikan uraian Yesus itu dengan gamblang menggambarkan sesuatu yang kalau orang Yahudi dengar, mereka bergidik. Saudara, kenapa? Dikatakan begini, ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seseorang
Warga negeri itu, saudara, bagi orang Yahudi, bergaul dengan orang non-Yahudi, apalagi bekerja pada orang non-Yahudi, itu satu kehinaan. Tetapi di sini digambarkan apa? Orang ini harusnya menjadi seorang yang bergantung, menempel ketat kepada seseorang yang bukan Yahudi, dan dia dijadikan pekerja harian, dijadikan hamba yang hina, dan bahkan tuannya dikatakan menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ini satu penghinaan yang tidak terkatakan bagi seorang Yahudi atau seorang Israel. Jadi gembala babi. Bahkan babi itu adalah binatang haram bagi Israel. Bahkan saudara, puncak penghinaan itu adalah ketika dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun memberikan kepada dia. Dia hanya bisa melihat babi-babi itu makan di depan mata dia, tapi babi-babi itu tidak peduli dengan dia. Ini puncak penghinaan. Hanya beberapa bulan sebelumnya, semua orang menyukai dia. Orang-orang berkata ini orang berkelas. Ia seperti rising star, bintang yang menonjol. Sekarang tak seorang pun menolongnya. Ia mencari freedom, kebebasan, dan mengira telah menemukannya. Tetapi freedom itu betul-betul menjadikan dia seperti seorang budak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak bungsu ini menghabiskan segalanya dengan foya-foya, kesenangan, pesta. Namun setelah semuanya habis, dia merasakan kesepian, dia merasakan kelaparan, dia merasa terhina. Saudara perhatikan, anak bungsu ini mulanya berpikir begini, kalau aku lepas dari rumah ayah, aku akan bahagia. Tapi yang terjadi sebaliknya. Saudara, disinilah kita melihat apa yang saya sebut sebagai bahaya atau harga kepuasan palsu melalui hidup bersenang-senang dan hidup semau sendiri. Saudara, kita ingin bebas tanpa batas, kita bisa ingin bebas memegang kendali atas hidup kita sendiri, kita ingin yang menentukan yang benar, yang salah, yang mana, tanpa campur tangan Tuhan. Dua musuh kita, iblis dan dunia, menjanjikan kenikmatan, kebebasan, tetapi pada akhirnya menjerumuskan pada perbudakan dosa. Saudara, dosa adalah keinginan untuk hidup terpisah dari Allah dan menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Banyak orang hidup seperti ini. Mengejar kebebasan, mengejar uang, mengejar kekayaan, mengejar karier, mengejar kenikmatan, dan berharap itu memberi kepuasan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua meninggalkan kekosongan. Berapa hari yang lalu saya baca satu ayat dari Roma, pasal 1 ayat 25. Tapi saya bacanya bukan versi yang Alkitab yang kita pakai sekarang terjemahan baru edisi kedua. Tetapi yang saya baca adalah Alkitab terjemahan bebas bahasa Indonesia masa kini. Roma 1 ayat 25 bunyinya seperti ini dalam bahasa Indonesia masa kini. Allah yang benar, mereka ganti dengan sesuatu yang palsu. Bukan pencipta, melainkan yang diciptakan itu yang justru disembah dan dilayani oleh mereka. Padahal yang menciptakan itulah yang seharusnya dipuji selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia sering menukar kebenaran Allah dengan dusta. Menukar Allah dengan sesuatu yang diciptakan. Menyembah sesuatu yang diciptakan bukan pencipta. Dan inilah yang kita sebut sebagai idolatry, penyembahan berhala. Saudara, kita ini bisa mengarahkan segenap hati, jiwa, akal, budi kita pada sesuatu ciptaan, apapun itu. Dan kita tidak lagi menyembah Tuhan itu sebagai yang utama. Saudara, semua dosa pada dasarnya adalah pencarian kepuasan di luar Allah ini. Dan saya percaya semua dosa pada akhirnya akan berakhir dengan kehampaan. Betul dosa menjanjikan kesenangan, betul dosa untuk sementara itu menyenangkan. Tetapi sudah akan mengalami bahwa dosa itu meninggalkan kehampaan. Kita akan merasa hampa kosong seperti anak bungsu ini. Maka sudah perhatikan dalam kelanjutan cerita ini.
Yesus mengajarkan bagaimana jalan kembali untuk menemukan kepuasan itu. Dikatakan di ayat yang ke-17 dan seterusnya, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Saudara, dimulai dengan kata begini, lalu ia menyadari keadaannya. Saudara, ini momen kesadaran diri. Di sinilah saudara menemukan titik baliknya ini. Saudara, pertobatan sejati itu selalu dimulai dengan kesadaran bahwa hidup tanpa Allah tidak membawa sukacita. Bahkan anak ini sadar begini, pelayan-pelayan di rumah Bapakku lebih baik dari aku. Maka dia memutuskan, aku pulang. Saudara, ini perubahan pikiran yang bukan hanya karena dia merasa sengsara. Tetapi saya percaya ini perubahan pikiran karena dia mengingat rumahnya. Betul, dia mungkin melupakan banyak hal tentang rumahnya, tetapi dia tidak pernah lupa kasih sayang bapaknya. Maka dia berpikir, lebih baik jadi pelayan, jadi hamba di rumah pun gak apa-apa daripada tetap tinggal sebagai gembala babi. Saudara, kalau perhatikan cerita perumpamaan anak yang hilang, saudara akan melihat alur ini. Ada orang memakai beberapa kalimat kata bahasa Inggris menggambarkan alur perumpamaan ini. Yang pertama, kisahnya dimulai dengan seorang yang sick of home. Orang yang muak dengan rumahnya. Sick of home. Yang kedua, dilanjutkan dengan keadaan sakit. Sakit rohani. Dia kosong, dia hampa, dia sengsara, dia terhina. Lalu yang ketiga, dilanjutkan dengan orang ini merasa homesick. Rindu pulang rumah. Dan akhirnya dia membawa dirinya pulang pada home. Jadi inilah perumpamaan anak yang hilang. Sick of home, sick, homesick, dan akhirnya home. Saudara, anak bungsu ini tidak hanya menyesal, tetapi dia bangkit dan berjalan, dikatakan di ayat yang ke-20, lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Saudara, ini pertobatan sejati. Pertobatan sejati bukan sekedar cuma merasa bersalah, merasa menyesal. Tetapi pertobatan sejati itu mengambil langkah untuk kembali kepada Allah ini. Dan bagian yang indah dari cerita ini ya saudara, adalah di ayat 20 dikatakan begini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, di dalam budaya orang Yahudi, orang yang tua tidak berlari. Berlari itu dianggap enggak pantas. Berlari itu dianggap tidak bermartabat. Tetapi sang ayah tidak peduli. Sang ayah ini berlari, menembus rasa malu, menembus apa kata orang. Demi apa saudara? Demi dia bisa merangkul dan mencium anaknya ini. Bahkan di dalam bahasa asli Alkitab, dia merangkul dan mencium berulang-ulang. Saudara, anak ini masih berkata begini kepada papanya. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku enggak layak lagi disebut anak Bapak. Tapi saudara, ayahnya langsung memotong sebelum dia mungkin melanjutkan lagi. Ayahnya berkata begini kepada para hamba-hambanya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Saudara, sang ayah menyuruh pelayannya mengeluarkan jubah terbaik. Jubah mewah. Untuk menunjukkan apa? You gak perlu malu lagi. Engkau anakku. Diberikan cincin. Saudara, cincin itu identitas, status sebagai seorang anak yang sah. Diberikan sandal untuk dipakai, menunjukkan apa? Engkau bukan budak. Karena saat itu budak yang tidak pakai sandal. Tapi anak pakai sandal. Lalu juga dikatakan apa?
mengatakan pesta, sukacita besar atas jiwa yang kembali ini. Saudara perhatikan sang bapak ini tidak menunggu anaknya membayar dosa. Tetapi sang ayah ini menyambutnya dengan kasih tanpa syarat. Saya tadi katakan saudara, perumpamaan ini dalam bahasa Inggris adalah prodigal son. Tetapi saya setuju, seorang pendeta bernama Tim Keller menyebut bukan prodigal son. Tetapi di sini kita melihat ini perumpamaan tentang prodigal God. Prodigal tadi saya katakan artinya boros, berlimpah, berfoya-foya, tapi dalam pengertian positif. Kalau Bapak ini figur Bapak surgawi kita, saudara, ini perumpamaan tentang Allah yang sangat royal, sangat murah hati, sangat berlimpah dalam kasih-Nya. Allah sendiri yang prodigal. Dalam pengertian apa? Dia menghamburkan kasih-Nya secara berlimpah untuk menebus anak-anaknya. Dia menghamburkan anugerahnya dengan luar biasa kepada manusia yang terhilang. Memang betul Allah adalah api yang menghanguskan. Dia adalah hakim, tetapi saudara, ketika seorang manusia yang terhilang kembali kepadanya, Allah datang seperti berlari menjemput orang itu dan mencurahkan kasih-Nya yang berlimpah kepada kita. Saudara, this is the gospel. Inilah Injil. Saudara, inilah kabar baik. Allah yang penuh dengan belas kasihan dan berlimpah, prodigal God. Itu bergegas menemui orang yang berdosa dengan kasih-Nya. Tidak seorang pun yang berada di luar jangkauan kasih Allah. Saudara, nggak ada orang yang melakukan sesuatu apapun kemudian Allah sepertinya kemudian terhalang untuk tidak bisa merangkulnya dan menerimanya. Tidak ada dosa yang membawa kita ke tempat yang dalam, sampai begitu dalam, sangat dalam, sehingga Allah tidak bisa menjangkau kedalaman itu. Saudara, perumpamaan ini betul tentang prodigal son. Tetapi sesungguhnya perumpamaan ini tentang prodigal God. Allah yang royal, boros, menghamburkan, berlimpah kasih-Nya. Saudara, disinilah kepuasan sejati ditemukan. Bukan di harta, bukan di kebebasan, tetapi di dalam pelukan kasih Bapa. Kepuasan sejati bukan ditemukan di dalam hal kita punya segalanya. Tetapi ketika kita kembali berpelukan kasih Bapa. Bukan ketika kita memiliki dunia. Tetapi ketika kita ini menyadari kita memiliki Allah. Maka satu-satunya cara saudara melawan dosa, mematikan dosa. Itu adalah dengan menemukan sukacita kembali di dalam Tuhan ini. Lebih daripada apapun yang dunia tawarkan. Seorang yang bernama Charles Spurgeon pernah berkata begini. Dosa adalah ekspresi hati kita yang tadi dikatakan kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Tetapi dia mengatakan begini, jikalau engkau mengaku orang Kristen, tetapi engkau menemukan kepuasan penuh di dalam kesenangan dan pengejaran duniawi, maka pengakuanmu itu palsu. Jikalau engkau mengaku orang Kristen, tetapi engkau menemukan kepuasan penuh di dalam kesenangan dan pengejaran halal duniawi, dia berani katakan, pengakuanmu itu palsu. Saudara ingat, sekali lagi kutipan tadi di awal, John Piper berkata, dosa adalah ekspresi hati kita yang tidak puas dengan Allah. Maka jalan keluar dari dosa bukan mendisiplin diri, bukan. Tetapi jalan keluar dari dosa adalah bagaimana kita itu memulihkan kembali kasih dan sukacita kita itu kepada Tuhan. Membawa kita, mari kita kembali pada kasih Allah. Membawa kita sadar bahwa Dialah sumber sejati, bukan terletak dalam apa yang kita bisa miliki, bukan terletak pada ciptaan ini, tetapi si pencipta itu. Kisah perumpamaan anak yang hilang tidak berakhir sampai di sini. Kisah anak yang hilang tadi saya katakan dimulai dengan pencarian kepuasan melalui hidup semau sendiri di luar Allah. Tapi kisah perumpamaan anak yang hilang diakhiri dengan pencarian kepuasan palsu melalui keagamaan.
Maka saudara dari anak sulung, dari anak bungsu pindah objeknya fokus kepada anak sulungnya. Ayat 25. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberi seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah menghabiskan harta Bapak dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu yang gemuk untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku. Dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati. Dan kini hidup kembali, ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Saudara perhatikan tentang anak sulung ini. Tadi fokus kita ke anak bungsu dan kita berkata begini, oh anak bungsu ini terhilang. Jauh dari Bapak. Tapi saya berani katakan, anak sulung ini pun pergi jauh. Sama jauhnya dari Bapak. Betul dia tidak meninggalkan rumah Bapak. Tetapi dia meninggalkan Bapak. Sesudah yang dikasih oleh Tuhan, dia sangat marah ketika ayahnya itu menerima adiknya yang berdosa dan dia protes. Bertahun-tahun aku setia loh. Bertahun-tahun aku melayani. Bertahun-tahun aku hidup baik. Nggak pernah dapat apa-apa nih. Saudara perhatikan, perumpamaan ini bukan hanya kisah tentang anak bungsu yang tersesat. Tetapi perumpamaan ini juga tentang dua anak yang sama-sama tersesat. Anak bungsu yang tersesat dalam pemberontakan, tetapi juga anak sulung yang tersesat karena dia merasa apa? Aku sudah cukup baik. Aku taat sepenuhnya. Dan harusnya ayahku memberikan berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak sulung ini gambaran dari orang yang sangat beragama, tetapi sesungguhnya tidak mengenal kasih dan kepuasan di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, perumpamaan anak yang hilang ditujukan kepada siapa? Saudara harus lihat, di Lukas 15 ditujukannya kepada orang-orang Farisi. Yesus bukan bicara utamanya kepada para murid, tetapi kepada orang-orang Farisi. Saudara tahu orang-orang Farisi? Orang-orang yang beragama, dan mereka sangat puas dengan keagamaan mereka. Mereka merasa kami orang baik, kami taat, kami berbuat baik, ikuti Taurat Tuhan. Tetapi saudara, mereka merasa mereka puas dan mereka benar sendiri. Anak sulung ini betul, dia setia, dia taat, tetapi dia kehilangan sukacita. Ia tidak melayani karena kasih, tapi karena kewajiban. Dia mencari kepuasan melalui perbuatan baiknya, bahkan bukan di dalam hubungan dengan bapaknya. Bertahun-tahun dia hidup dengan bapak, nggak pernah happy. Karena merasa apa? Kok bapakku nggak memberkati aku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak sulung ini menggambarkan legalisme religius, yaitu orang yang mencari kepuasan melalui ketaatan, tetapi bukan mencari kepuasan di dalam relasi dengan bapak. Anak sulung ini mencari kepuasan di dalam prestasi rohaninya, di dalam moralitasnya. Saudara, bulan Oktober ini bulan reformasi kan? Kita mengingat peristiwa reformasi Martin Luther. Saudara tahu di zaman itu, kenapa Martin Luther akhirnya melawan gereja? Karena gereja sudah puas dengan spiritualitasnya. Para pemimpin rohani zaman itu, para uskup, para bishop, bahkan paus, puas. Kami nggak perlu berubah, karena kami sudah baik. Kami jalankan kok ritual-ritual agama, kami taati ritual-ritual agama. Sudah sekalipun hati mereka mungkin gelisah, mereka tidak menemukan kepuasan sejati, tapi mereka menenangkan hatinya dengan berpuas diri, beranggapan apa? Oke lah, aku jauh lebih baik kok daripada orang-orang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan, betapa banyak orang Kristen yang hidup seperti itu, melayani Tuhan tapi hatinya jauh.
Rajin ibadah tetapi dingin terhadap anugerah. Tahu tentang Allah tetapi tidak menikmati Allah. Bagi saya ini bahaya kehidupan Kristen yang mencari kepuasan cuma di dalam prestasi rohani, bukan di dalam relasi dengan Kristus. Maka sudah perhatikan Bapak ini berkata begini di akhir cerita tadi. Anakku, engkau selalu bersama aku. Dan segala milikku, milikmu. Saudara, kepuasan sejati bukan tentang apa yang kita miliki. Termasuk mungkin tingkat pertumbuhan rohani yang kita miliki. Termasuk mungkin ketaatan kita. Atau termasuk mungkin banyaknya pelayanan kita. Bukan. Kepuasan rohani terletak kepada siapa yang bersama dengan kita. Bapak di sini tidak hanya memberi berkat, mengatakan milikku, milikmu loh. Tapi yang luar biasa adalah dia memberi dirinya sendiri. Bapak itu berkata, engkau selalu bersama aku selalu bersama engkau. Saudara, kepuasan sejati bukan berasal dari hal-hal yang kita dapat dari Allah. Tetapi kepuasan sejati kita dapatkan dari hadirnya Allah dalam hidup kita. Kalau saudara cuma berhubungan dengan Allah dan merasa puas kalau Allah memberkati, merasa puas kalau Allah melimpahkan kebaikannya luar biasa. Tapi ketika Allah diam dan tidak memberikan berkat, kita marah. Berarti kita meletakkan kepuasan kita bukan pada Allah, tetapi pada apa yang kita terima. Sama seperti anak bungsu tadi. Minta warisan, minta berkat, tetapi dia tidak mau si ayah itu. Saudara, kita juga bisa hal yang sama, sekalipun kita tidak seperti anak bungsu, tapi kita seperti anak sulung. Saudara, kita jalankan ketaatan kita rajin ikut ibadah, kita giat pelayanan. Kenapa? Berharap Bapak memberkatiku. Tapi ketika Bapak tidak memberkati atau ketika Allah sebenarnya diam, tetapkah saudara puas di dalam Dia? Saya akhiri renungan ini dengan kutipan lagi. Saya kutip seorang bapak gereja terkenal bernama Agustinus, dia pernah berkata begini, iman adalah percaya pada apa yang tidak kamu lihat. Upah dari iman adalah melihat apa yang kamu percayai. Faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. Iman itu percaya pada apa yang gak kamu lihat. Tapi upah dari iman adalah melihat apa yang kamu percaya. Iman itu bukan tentang memiliki bukti nyata di depan mata. Melainkan tentang mempercayai janji dan kebaikan Tuhan. Sekalipun semuanya itu belum terlihat. Itu iman. Saudara, percaya tanpa melihat itu satu langkah keberanian rohani loh. Iman menuntut kita untuk melangkah meski belum tahu hasilnya apa atau mengarah kemana. Iman membuat kita tetap menabur kebaikan meskipun belum terlihat panennya. Iman tetap membuat kita terus berdoa meskipun sebenarnya surga itu terasa sunyi. Tetapi ada pengharapan. Satu saat apa yang kita percaya dengan iman akan menjadi nyata. Mari kita terapkan di dalam kaitan dengan topik hari ini, kepuasan sejati. Kita mungkin mengatakan begini, kalau saya utamakan Tuhan, saya nggak lihat itu akan membawa pada kepuasan. Malahan, kalau saya jujur, saya tulus, saya ikuti perintah Tuhan, saya rugi. Kalau saya jalankan bisnis dengan cara Tuhan, saya akan rugi, akan bangkrut. Saya beranikah saudara meyakini bahwa ikut Tuhan tidak pernah rugi? Amin. Iman kita satu waktu akan terbukti nyata bahwa yang mungkin dunia anggap rugi, tetapi justru itulah yang membawa kita menemukan apa artinya kepuasan itu. Jangan kita melihat pada keadaan, tetapi mari kita lihat kepada janjinya. Sebab apa yang kamu lihat dalam keadaan bisa berubah, tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Itu iman. Beranikah engkau melangkah? Beranikah engkau mempercayai pada apa yang tidak kamu lihat, tetapi engkau yakini upah dari iman adalah melihat apa yang kamu percayai.
Beranikah saudara misalnya begini, saya kutip satu ayat sebagai penutup. Beranikah saudara meyakini ayat ini? Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Beranikah saudara mengamini? Tuhan pasti menunjukkan jalan kehidupan. Meskipun saat ini saya belum lihat nih. Beranikah saudara mengimani? Di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar dari perumpamaan anak yang hilang. Di sana kami bukan hanya belajar tentang prodigal son, tetapi kami dibawa melihat Engkau sebagai prodigal God. Allah yang berlimpah kasih setia anugerah. Dan Allah yang menanti kami orang-orang yang sering kali mau mencari kepuasan di luar Tuhan. Bahkan demi itu kami berani berdosa. Tapi perumpamaan ini membawa kami untuk akhirnya mengingat Tuhan dan menyadari. Pada akhirnya dosa itu tidak akan membawa berkat. Tapi justru membawa pada kehampaan, kekosongan. Pada akhirnya kami menyadari, kepuasan sejati bukan terletak pada apa yang kami miliki. Tapi terletak pada siapa yang kami miliki. Yaitu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Jangan kami seperti anak bungsu, tapi juga jangan kami seperti anak sulung. Yang dimana kami mengikut Tuhan karena kami mengharapkan berkat demi berkat. Tapi ketika kami tidak mendapatkannya, kami marah. Dan itu menunjukkan kepuasan kami terletak bukan di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Tapi seperti anak bungsu, kepuasan kami tempatkan pada sesuatu yang kami harap kami bisa dapatkan secara materi mungkin. Tuhan tolonglah supaya kami merenungkan perumpamaan ini dengan satu kesadaran dibawa kembali untuk tetap memiliki iman kepada Tuhan sumber sukacita yang sejati sekalipun mungkin kami tidak melihat itu sekarang. Kami tidak melihat bukti nyatanya langsung di depan mata kami. Tetapi Tuhan, upah dari iman adalah kami pada akhirnya akan melihat bukti nyata apa yang kami percaya itu. Bahwa kami menjadi orang yang punya iman seperti itu. Berkati firman-Mu jadi pedoman untuk hidup iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seberapa banyak hari ini jemaat Tuhan diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, puji syukur pada Tuhan, Allah kita Allah yang prodigal God. Ya. Terima kasih kepada Pak Pendeta Yohanes Sadri hari ini yang telah memberkati kita semuanya. Dan kita juga akan memberikan persembahan, saya undang untuk rekan-rekan yang bertugas untuk boleh maju di depan. Dan untuk meresponi firman Tuhan hari ini, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi hidup dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan,
kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Alan Frans akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bahwa hari itu kami boleh beribadah, kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang boleh menguatkan kami, yang boleh meneguhkan kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan bahwa setiap berkat-berkat itu Tuhan curahkan dalam kehidupan kami Bapa. Sepanjang minggu ini Tuhan boleh memberkati kami. Tuhan juga hati kami boleh selalu tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati persembahan kami ini Bapa. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah memberi ataupun belum dapat memberi Bapa. Engkau juga berkati pengelola daripada keuangan gereja-Mu. Engkau berikan hikmat, marifat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyaksikan warta. Kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Minggu 26 Oktober 2025 jam 12 siang di ruang sekolah Minggu dengan tema Mengenal Allah yang Benar dengan pembicara Bapak Matias Putra. Kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 12 siang di ruang sekolah Minggu dengan tema Menjadi Saksi Kristus dengan pembicara Pendeta Pierre Tilaar. Kelas Bimbingan Pranikah Gereja Kristen Jakarta tahun 2025 periode ke-28, pertemuan ke-9, Membangun Komunikasi yang Baik, akan dilaksanakan pada hari Selasa 28 Oktober 2025 pukul 7 malam berlokasi di GKJ Jemaat Kartini
dengan pembicara Guru Injil Julimin Nagaputra. Dan pada hari Kamis 30 Oktober 2025 pukul 7 malam berlokasi di GKJ Jemaat Bandengan dengan pembicara Guru Injil Eniwati, mengundang seluruh peserta kelas BPN dapat menghadirinya. Night with Jesus minggu ini akan membahas reformasi hati dengan pengkhotbah Pendeta Andreas Himawan, mengundang seluruh jemaat untuk dapat menghadirinya. Penyerahan anak GKJ Season City akan diadakan pada bulan Desember 2025. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anaknya, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0877 258 25882 atau ke Ibu Mary Chin di depan pintu lobi ruang ibadah. Di manakah kami berakar dalam firman, bertumbuh ke arah Kristus dan berbuah lebat. Di manakah kami berkumpul untuk berbagi kasih Kristus yang nyata dalam dunia yang hamba, tiada tempat lain selain di keluargaku. LCC, LCC, Life Community Cell kami. Di sini kami berakar, di sini kami bertumbuh, berbuah dalam firman. LCC, LCC, Life Community Cell kami. Di sini kami berkumpul, di sini kami berbagi kasih Kristus yang nyata indahnya. Di manakah kami belajar melakukan firman dan berjuang untuk menjadi murid Kristus sejati, tiada tempat lain. Untuk sehati bersama-sama berdoa. Yang pertama, doakan tanggal 1 November nanti akan ada rapat kerja. Di sana akan bertemu para hamba Tuhan dan badan pengurus jemaat. Doakan agar Tuhan memberikan kesehatian untuk memikirkan rencana pelayanan di tahun 2026. Butuh dukungan doa ya. Yang kedua, mari kita doakan puji Tuhan tanggal 11 Januari nanti akan dibuka kebaktian yang kelima jam 5 sore yaitu bahasa Mandarin Indonesia. Jadi doakan terus persiapannya. Kita percaya bahwa Tuhan mau pakai GKJ Season City untuk menjangkau lebih banyak jiwa khususnya dengan Mandarin Indonesia. Dua hal ini doakan agar Tuhan pakai gereja kita boleh menjadi berkat dan bahkan ingat mulai doakan keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Doakanlah agar suatu hari kelak nanti dengan doa kita yang tidak berhenti membawa dia untuk mengenal Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kami berdoa secara khusus Bapa untuk tanggal 1 November nanti hamba Tuhan BPJ akan berkumpul bersama-sama untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Apa yang harus kami lakukan tahun 2026. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, bijaksana, kepekaan untuk mendengar Tuhan bicara buat kami. Agenda Tuhan untuk GKJ Season City. Sehingga melalui rapat kerja ini Bapa, kami boleh sehati bersama-sama. Kami berdoa agar Engkau mengingatkan kami semua untuk datang. Setiap orang yang sudah diundang untuk datang.
Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau berkati pertemuan ini. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan, menghasilkan sebuah karya yang Tuhan inginkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana pembukaan ibadah KU5 tahun depan tanggal 11 Januari 2025. Tuhan, kami tahu ini sebuah pekerjaan Tuhan. Kami membutuhkan campur tangan Tuhan, hikmat Tuhan. Biarlah hati kami selalu berkobar-kobar untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang tersesat di sana. Tuhan berkati tim yang sudah terus bekerja, terus bersama-sama rapat untuk menyatu padukan visi misi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memakai GKJ Sison City ini supaya melalui GKJ Sison City ini banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kami ingin menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GKJ Sison City. Kalau berkenan, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak. Apa jawab? Tak kenal maka tak. Jadi kami ingin mengenal saudara lebih dekat lagi. Silakan yang bangkit berdiri. Ya, ini dia, tepuk tangan. Selamat datang ya. Ada lagi? Kayaknya ada nih, ya. Selamat datang Ibu. Ya, senang sekali kami menyambut saudara dengan penuh sukacita. Ada lagi? Sini? Ya, oke. Terima kasih juga untuk khususnya Bapak Pendeta Yohanes ya, yang sudah memberkati kita luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Pak Pendeta ini adalah hamba Tuhan dari GKY ya Pak. Ya, Bapak Ibu. Saya ingin ingatkan kita juga ya untuk dukung dalam doa. Setiap masuk sini, lihat ayat ini, lihat enggak? Boleh enggak? Saya ajak kita baca sama-sama ayat ini. Ya, 1, 2, 3. Ya. Yes. Yes, itu tugas kita. Itulah sebabnya dukung dalam doa, KU5 akan dibuka karena kita rindu menjangkau HK sudah ada jam 8 pagi. HK kita akan menjangkau lebih luas lagi dengan bahasa Mandarin. Tolong dukung dalam doa. Dan jangan lupa tanggal 1 November yang sudah terima undangan, pesan Pak BJ ini hadir tepat waktu. Tapi ada yang semangat Pak minggu lalu. Ada yang datang, oh salah ternyata tanggal 1. Wah semangat lagi puji Tuhan ya. Ya jangan lupa ya tanggal 1 jam berapa? Jam berapa? Anggrena jam berapa? Jam 8, jam 9, jam 10. Jam 9 on time jam 9. Dan jangan lupa juga yang belum ada kelompok kecil. Tadi lihat ya, luar biasa ada komunitas saling mendoakan, saling mendukung. Yuk ikut yuk dalam kelompok kecil. Karena di sanalah kita boleh saling membangun satu dengan yang lain. Hari Rabu, saya ingatkan lagi. Jangan lupa hadir hari Rabu di tempat ini kita akan melihat lagi betapa luar biasanya Tuhan berbicara melalui hambanya di hari reformasi. Tanggal 31 Oktober tuh hari reformasi loh. Banyak orang Kristen gak tahu hari apa itu. Hari reformasi sedunia. Datang dan nikmati berkat Tuhan yang ada. Amin. Kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, doksologi. Nanti doa berkat oleh Bapak Pendeta Yohanes. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat
ini kita menghadap Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Mulai saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua.